selanjutnya ini ada satu sesi lagi ya. Pak Dira silakan cepat. Ya, jadi ini ada kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan lomba RT dan RW. Ya, lomba RT dan RW terkait dengan administrasi kependudukan. Silakan Pak Dira. Nanti siapa yang memenuhi syarat? Persyaratan dari lomba ini kita cari yang 5 besar. Ternyata dalam sistem itu yang terbesar itu adalah poin di RT 6 RW 5 Bapak Adi Wijaya. Ya, semangat buat RT 6 RW 5. Ya. Nah, yang mudah-mudahan di sini di depannya kita angkatnya besar. Jadi untuk seorang RT dan RW ini nanti dia bukan hanya bisa untuk pengalaman warganya, tapi harus bisa sistem dan di handphone itu akan diperiksa dan dipertanyakan atau tidak dari aplikasi Apuka, IKD dan sebagainya terkait dengan KIA, Rawin, Jonroy dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Diana. Nah, itu untuk tingkatan daripada RT dan untuk RW yang mewakili Sulawesi Selatan itu adalah Ketua RW 4 Bapak Yulianto. Tepuk tangan Bapak Yulianto. Nanti untuk lomba ini Ketua RT atau RW yang mewakili itu wajib Ketua RT-nya atau Ketua RW-nya, tidak bisa diwakilkan. Sekali diwakilkan langsung gugur dan tentunya harus bisa menjelaskan daripada indikator penilaian karena setiap indikator itu ada bobot nilai yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Capil, oleh Bu Diana dan juga Bu Diana ini kan langsung interaksi nih sama si calon si ketua RT terpilih tulis apa. Baik, untuk pendekatan untuk Ibu Diana satu dan dua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon izin Pak Lurah menjelaskan sedikit terkait dengan indikator penilaian RT dan RW terbaik. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa RT penilaian yang mendapatkan RT mendapatkan penilaian tinggi adalah di RT 6 RW 5 dan RW ada di RW 4 ya. Yang dikatakan tertinggi adalah tadi yang poinnya adalah di cakupan KTP, KIA, akta lahir, akta kawin, akta cerai, dan identitas kependudukan digital. Jadi yang selama ini saya minta datanya ke langsung ke wilayah ya, ke Bapak RT gitu. Kalau misalnya ada nama-nama yang harus melakukan rekaman KTP, lalu kita yang belum mempunyai KIA kita arahkan membuat KIA, itu kan semua saya minta tolong ya ke Pak RT ya, tolong ya untuk diarahkan warganya untuk kelurahan. Nah, itu bagaimana caranya sampai warga untuk kelurahan begitu kan, itu yang mendapat cakupannya poinnya di situ seperti itu ya. Nah, ini RT 05 dan di RW 4 ini mendapatkan cakupan tertinggi seperti itu. Lalu di samping ada cakupan tersebut ada indikator lain. Pertama adalah ada peran RT dan RW terkait dengan pemanfaatan aplikasi layanan Admindu ya di nomor 2 ya. Di situ ada penggunaan data warga, penggunaan identitas kependudukan digital dan penggunaan alpukat Dukcapil. Nah, penggunaan data warga di tahun 2019 kita sudah sosialisasi Bapak Ibu. Data warga ini digunakan pertama untuk mendata warga di dalam wilayah RT 6 RW 5 misalnya. Nah, itu RT 6 RW 5 bisa mengecek sendiri atau bisa menginput sendiri, ataupun terkait dengan pendataan warga non permanen.
ya, atau kemarin terkait dengan terakhir penataan dan penertiban administrasi kependudukan atau yang kita kenal dengan penaktifanik, betul ya? Ya, lalu bisa nggak nih Bapak Ibu RT RW ini bisa nggak untuk buka aplikasinya, untuk login, untuk mengecek warganya, lalu terkait dengan penggunaan identitas kependudukan digital sudah download atau belum, sudah aktivasi atau belum? Kalau di Kelurahan Duri Selatan ini sebagian besar sudah ya, hanya mungkin beberapa yang belum seperti itu. Lalu bisa masuk nggak nih ke aplikasinya, hafal nggak nih PIN-nya, gimana penggunaannya, bisa atau tidak seperti itu. KTP digitalnya yang mana sih, gitu, kartu keluarganya yang mana, gitu ya. Lalu penataan dokumen kependudukan sesuai domisili. Yang pertama, dapat memverifikasi penataan dokumen kependudukan sesuai domisili, ya. Itu terkait dengan bisa mengecek atau tidak nama-nama yang masuk dalam penaktifanik, ya, yang kita kenal dengan penaktifanik seperti itu. Lalu RT RW mensosialisikan atau tidak, memberitahukan kepada RT RW atau tidak. Jadi dalam penataan dokumen kependudukan ini kan memang sudah tersebar luas ya di berita, di sosial media, dan di Dukcapil sendiri kita biasanya menurunkan nama-nama nih, tinggal di wilayah atau tidak ya, kan seperti itu ya. Nah, itu bagaimana sih peran RT RW gitu dalam mensosialisasikan ke warganya. Lalu hasil implementasinya itu dia lebih banyak yang pindah atau yang tetap di wilayah seperti itu. Karena memang kalau berdasarkan namanya ya, penataan dokumen kependudukan sesuai domisili, artinya yang tidak tinggal di wilayah sebenarnya diwajibkan untuk pindah sesuai domisilinya, seperti itu. Itu bisa dicek Bapak Ibu di akun data warga. Lebih banyak yang pindah ataukah tetap tinggal di wilayah, seperti itu. Lalu integritas terkait pelayanan admin sesuai domisili. Tidak ada keluhan masyarakat mempersulit layanan, pemberian keterangan yang benar. Ini terkait dengan CRM ya. Ini berkaitan langsung dengan nomor 8, poin pengurang terhadap pelanggaran ketentuan. Itu CRM alhamdulillah sampai saat ini tidak ada ya terkait dengan layanan dokumen administrasi kependudukan. Lalu mungkin di sini cukup jelas dan boleh untuk dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan, karena di sini banyak poin-poin untuk penilaian RT dan RT yang tidak terpilih ini bukan berarti tidak terpilih, karena secara sistem yang memang harus diperbaiki sudah disebutkan oleh Mbak Diana ini untuk dimasukkan kategorikan itu untuk menjadi kandidat dari RT Selatan untuk mengikuti proses lomba RTW di tingkat selanjutnya, di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi gitu. Baik, mungkin untuk para sekalian ada yang ingin ditanyakan melewati pengalaman memo dan sekitarnya, dengan bisa membuktikan bebas dari narkoba, judi online, prostitusi online, dan semua online, di mana kejahatan itu yang sudah terbaca oleh mata kita, karena mereka transaksi dalam dapat dari jangan jadi lagi. Terima kasih. Ada ditanyakan Pak Toto? Melewati pengalaman memo dan sekitarnya, dengan bisa membuktikan bebas dari narkoba, judi online, prostitusi online, dan semua online, di mana kejahatan itu yang sudah terbaca oleh mata kita, karena mereka transaksi dalam dapat dari jangan jadi lagi. Terima kasih. Ada ditanyakan Pak Toto? Terkait indikator-indikator itu ya, itu juga saya baru lihat hari ini, saya tahu ternyata sedemikian penilaian itu. Jadi memang dari data yang ada di Dukcapil. Ini juga kan berarti sebenarnya adalah PR
PR-nya buat RT sama RW mendorong memotivasi untuk warganya peduli dengan identitas pribadi keluarganya, dari mulai kayanya atau dari lahir, terus kawin atau cerai. Yang jadi masalah adalah terkadang hampir ya, kalau saya bicara di RW 5 ya, hampir semua RT mungkin nggak punya database sendiri selengkap seperti ini. Contoh misalnya mungkin saja bisa jadi ada persentasenya, tadi saya lihat ada yang nggak 100% gitu ya. Misalnya contoh kayak kartu kaya, ada balita lahir punya akte lahir tapi belum punya kaya. Nah RT kan nggak tahu nih bocah punya kaya apa kagak. Modal dari orang. Terus kemudian ada juga elemen lembaga lain di wilayah yang namanya dawis. Nah dawis ini terkadang di beberapa RT ada yang nggak sinkron juga datanya dengan RT. Sementara dawis juga mendata sedemikian lengkapnya di aplikasi Carik. Nah itu ada, bahkan sampai yang meninggal pun mereka punya datanya. Jadi saya sempat tanya, ya mohon maaf nih, sempat tanya juga sama dawis juga, datanya sekian seperti ini semua di aplikasi. Tapi kan kalau data di-upload ke aplikasi pasti ada manualnya, pasti ada catatan manualnya, dan kita maunya sinkron semua. Nah termasuk ini kembali lagi ke urusan dukcapil. Jadi ini mah real jadi yang ada untuk pelaporan yang ada di dukcapil itu kembali lagi bergantung kepada kesadaran warganya. Jadi bukan berarti RT ini bagus, RT ini enggak, cuma kembali kepada warga masyarakatnya, bahwa di RT tertentu dengan penilaian prestasi rendah, kesadaran masyarakatnya itu rendah terhadap kelengkapan identitas pribadi maupun keluarganya. Kalau RT saya yakin, karena saya juga di pengurus RW, saya yakin RT nggak bosan-bosan kerjasama mungkin dengan dawis, dengan struktur kepengurusannya menyampaikan, tapi itu kembali lagi seperti kemarin ada program KTP digital, IKD gitu kan, antusiasme warga juga ternyata rendah. Padahal RT udah beberapa hari sebelumnya juga pengen menyukseskan itu demi warganya, tapi kembali ke situ. Dan mudah-mudahan ini jadi PR buat Pak RT dan Pak RW yang terpilih untuk ikut lomba, dan juga untuk Dukcapil sendiri di Duri Selatan. Mudah-mudahan bisa punya formula, entah seperti apa nanti, untuk supaya bagaimana ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi identitasnya. Karena ini kan by data di RT ini bahwa yang menikah sekian. Kalau yang menikah mungkin mereka melaporkan karena pertama membuat surat untuk mau nikah dan segala macam. Tapi yang bercerai kan mereka nggak melaporkan. Terus yang lahir punya anak, bahkan di wilayah RT itu mereka punya data nggak cuma ini, pendatang berapa, warga tetap berapa, warga tetap yang sudah pindah berapa, itu punya data. Jadi mudah-mudahan harapan saya Pak RT dan Pak RW yang sedang ikut lomba juga dengan pihak Dukcapil punya formula yang bagus yang bisa supaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kelengkapan identitas pribadi dan keluarganya itu sesuatu yang wajib dimiliki. Terus kemudian terkait dengan aplikasi, saya yakin juga nggak semua RT atau RW punya aplikasi namanya Advokat, Jaki atau apa gitu, nggak semua, karena itu nggak diwajibkan. Saya ini jadi indikator, mudah-mudahan Pak RW sedepannya juga bisa download tuh aplikasi-aplikasi, juga bisa buka, karena di situ ada indikator membuka data warganya di mana, seperti apa, mudah-mudahan bisa diaplikasi. Itu aja sih mungkin masukan dari saya. Apakah ini jadi sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan,
mudah-mudahan bisa ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan masukan dan juga buat memotivasi ketua RT yang lain dan juga warga masyarakat. Dan hal yang terkait kepada pemandu takbir, mungkin bisa dijelaskan Mbak Diana, dan mungkin ada masukan dari Mbak Dalis. Harus sering-sering update data ini kan dinamis ya pendudukan, jadi itu banyak manfaat untuk update data, terutama yang meninggal maupun yang lahir atau yang baru atau yang pindah itu bisa ketahuan. Baik, begitu untuk pertanyaan dari penonton ini banyak kepada Bu Kapil. Untuk Bu Diana, waktu tetap kami persilakan. Tadi pertanyaannya terkait dengan cakupan dokumen adminnya ya Pak ya. Jadi Dukcapil itu punya namanya aplikasi terkait dengan cakupan. Indikatornya tadi rekaman KTP, kepemilikan KIA, akta lahir, akta kawin, akta cerai. Tujuannya apa? Tentu tertib administrasi kependudukan. Jadi dinas itu punya data nih dari IRT sekian misalnya. Di IRT sekian itu yang belum melakukan perekaman KTP itu siapa? Sekarang ada 5 orang nih. Nah, 5 orang ini langsung saya berikan datanya ke ketua RT. Bapak, Ibu, ini ada nggak warganya? Kalau ada mohon ya diarahkan ke kelurahan seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu RT mungkin tahu, selama ini saya selalu informasikan bahwa ada pelayanan Rabu petang, ada pelayanan hari Sabtu. Itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan cakupan ini. Kayak misalnya perekaman KTP itu kan di rata-rata di usia SMA ya, baru mau masuk SMA ya. Nah itu dia pasti alasannya itu belum pulang sekolah Bu, jadi belum bisa ke kelurahan. Makanya kenapa kita buka ada pelayanan Rabu petang, ya, ada pelayanan hari Sabtu pagi sampai siang seperti itu. Fungsinya adalah supaya mereka bisa datang ke kelurahan tanpa mengganggu aktivitas mereka seperti itu. Apalagi dengan yang lain sama KIA, akta lahir, akta kawin, akta cerai, itu semua datanya ada Pak. KIA itu siapa yang belum punya KIA, kita minta fotonya, kita bikinin sampai kita distribusikan kepada warganya. Lalu begitu juga dengan akta lahir, akta kawin, dan akta cerai. Nah, kalau akta kawin ini dari dinas itu kita diminta untuk minta fotokopi buku nikah atau akta kawinnya kepada warga untuk dicatat ke sistem. Ya, karena kan seperti yang Bapak Ibu tahu sekarang kartu keluarga itu sudah banyak, betul ya? Ada keterangan kawin tercatat sama belum tercatat. Kalau tercatat berarti lingkup nih buku nikah nomor buku nikahnya, ya, tanggal kawinnya kapan, terus itu juga dengan akta kawin, tanggal perkawinan kapan, tanggal akta kawinnya kapan, begitu juga dengan akta cerai. Jadi di dalam sistem itu Pak, kalau ada yang kita input nih, kita input nomor buku nikahnya seperti itu. Kalau tidak ada, ya kenapa? Warganya kemana nih? Tinggal di wilayah atau tidak? Atau kenapa nggak punya? Kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya terkait dengan administrasi pendudukan kita punya datanya sendiri. Kayak gitu, yang punya sama yang tidak. Kayak gitu. Dan itu ada terus Pak, nggak mungkin berhenti. Kalau misalnya terkait dengan KIA, bayi yang baru lahir itu ke kelurahan, dia sudah dapat 3 Pak. Kartu keluarga, akta lahir, dan KIA sudah sepaket, kayak gitu ya. Jadi kecil kemungkinan bayi-bayi yang baru lahir nggak punya KIA, kayak gitu. Itu terkait dengan cakupannya. Nah, terkait dengan data warga, jadi saya ingat betul di tahun 2019 itu kan melakukan sosialisasi terkait dengan adanya aplikasi data warga ini. Data warga ini ada di Google Pak, tinggal di searching aja data warga. Seperti yang sudah jadi saya membuat grup Dukcapil ya, yang isinya adalah RT RW kalau nggak salah. Itu jadi kalau ada informasi kayak tadi Rabu petang, hari Sabtu, terus warga-warga yang memang harus ke kelurahan, dan terkait dengan penataan dokumen administrasi kependudukan, itu saya jelaskan ya
gimana cara membukanya, gimana cara nyarinya, nyari terdaftar atau tidak. Bahkan saya jelaskan juga kalau terdaftar itu kayak gimana, tidak terdaftar kayak gimana gitu. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya tiap RT itu bisa untuk menginput sendiri, Pak. Ya, hanya karena saya tahu nih, udah deh Bu, tolong inputin aja. Karena kan kita tiap tahun kan pendataannya, terutama pendataan non permanen, KTP daerah seperti itu. Itu kan harus diinput tiap tahun sebenarnya, update atau tidak. Jadi data-data itu akan menjadi data agregat gitu. Ada beberapa warga non permanen yang ada di wilayah Duri Selatan. Ya tahunnya bertambah atau tidak, seperti itu, ya. Dan RT RW itu bisa lihat sendiri data-data warga di dalam akun itu sebenarnya. Ya, cuma memang selama ini saya yang bantu input, ketua RT yang memberikan datanya, saya yang bantu input seperti itu. Cuma memang pada saat ini pendataan penataan dokumen Admindu itu memang saya bantu nih. Ini loh Pak, cara input ya, loginnya, nyarinya, inputnya itu seperti ini, seperti itu. Kan kalau misalnya pada saat itu sosialisasi memang tak semuanya datang ya, dan mungkin lupa atau gimana dan tidak tersosialisasi dengan baik, mungkin dengan keluarga yang nggak datang gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya hanya percakapan antara saya dengan ketua RT itu, dimana untuk pendataan di akun data warga itu seperti itu. Nah, untuk terkait dengan gimana caranya supaya warga bisa tertib administrasi kependudukan nih, gitu kan kita nggak tahu ya. Sebenarnya kita nggak tahu nih ini apa nih indikatornya apa aja kan gitu kan. Kalau secara kasat mata kan kita nggak tahu ya. Cuman kan ternyata kita memang punya pegangannya dia sudah 100% atau belum. Seperti yang tadi saya bilang indikatornya ada perkawinan KTP sampai akte cerai seperti itu. Nah, makanya tujuan dari lomba ini adalah supaya RT dan RW ini lebih semangat lagi nih untuk menghimbau warganya nih untuk tertib administrasi kependudukan kayak gitu. Hal kecil aja deh. Nah, mungkin ini sering saya informasikan ya terkait dengan identitas kependudukan digital. Jadi berdasarkan cut-off tanggal 12 Juli 2024, Jakarta Barat ini Kecamatan Tambora ya, secara spesifik itu tanah sereal. Kalau ini jadi berdasarkan data 25 sampai 30% itu 103,22%. Pekojan 112,09%. Ruang Malaka 122,62% dan Duri Selatan 105,92%. Sampai saat ini Bapak Ibu di Jakarta Barat, Duri Selatan masih 4 masuk ke dalam 4 tertinggi, alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya sebagai petugas Dukcapil sangat berterima kasih ya kepada yang ada di wilayah seperti itu, ketua RT, RW, RT, FADM, lalu Dawi, semuanya orang-orang yang sudah menghimbau warganya untuk ke pos RT, ke pos RW kan itu ya selama ini ya, saya ke pos RW untuk pelayanan IKD seperti itu. Karena memang ini lagi menjadi konsentrasi kita seperti itu untuk ditingkatkan lagi, karena ini memang kedepannya diarahkan untuk digital semua seperti itu. Memang KTP masih dipegang karena fungsinya apa sih ya, itu yang harus di handphone kan itu kan ya. Tapi kenapa ada digital? Dia untuk memudahkan warga seperti kita yang selama ini selalu pegang handphone kan gitu, kemana aja pegang handphone gitu ya. Nah di dalam handphone ini tanpa perlu scroll atau apapun, ya tinggal buka aja tuh menggunakan PIN gitu ya. Itu aja sih. Gimana Pak?
poin secara sistem direkap. Ya, ini masuk dalam kesadaran masyarakat. Tapi biasanya kesadaran masyarakat itu muncul harapannya karena dorongan daripada para ketua RT maupun para ketua RW. Jadi kita punya modal di sini, indikator 1. Makanya dari modal indikator 1 itu kemudian direkap. Munculan tadi disebutkan ada 5 RT yang memang kita punya modal urutan 1 sampai urutan 5. Termasuk juga RW, ini juga sama. Kita punya urutan berdasarkan sistem modal indikator 1. Muncul dari 5, RW 4, ya, RW 3, RW 2, terakhir RW 6. Nah, makanya dari modal ke 1 itu, jadi kita musyawarahkan kira-kira siapa yang akan kita angkat dari modal indikator nomor 1. Kita sudah sepakat tadi untuk RW diwakili oleh ketua RW 04, kemudian untuk RT adalah ketua RT 06 sama RW 05. Setuju ya? Setuju. Nanti berikutnya dengan indikator nomor 2, peran RT dalam pemanfaatan aplikasi layanan tertentu. Penggunaan data warga, apakah pernah ketua RT maupun ketua RW pernah mengakses ini? Dulu udah pernah dikasih logisnya sama Dukcapil tahun 2019 2020 lah, terkait dengan dulu screening data dulu ya, kita dikasih dulu. Kalau misalnya cuma menggunakan ini, riwayatnya pasti ada, itu sebagai lokalitas atau penilaian, dan masuk juga menggunakan IKD ya, menggunakan IKD sampai dengan poin yang indikator ke-8. Nah, indikator yang kedua sampai dengan indikator yang ke-8 itu bagian daripada peranan ketua RT maupun peranan ketua RW. Nah, jadi nanti saya yakin kan masih ada kebingungan ini seperti apa sih yang dimaksudkan begitu. Ada atau tidak catatan terkait dengan kependudukan, kan ada poin indikator data itu. Saya yakin punya ya, pendudukan keluar berapa, pendudukan masuk berapa. Nanti ketua RT, ketua RW yang mewakili rapikan ini. Kalau bisa dibuat sebuah dokumennya. Ya. Jadi paling tidak poin-poin seperti ini, walaupun nanti ada yang tidak terlengkapi, dan paling tidak bisa bisa akan dilengkapi. Menurut apa? Ya, Pak Bupati, artinya kan memang 5 besar yang keluar tadi itu sebenarnya real berjalan seiring dengan waktu, bahwa kepedulian warga masyarakat, dorongan RT RW melaporkan gitu kan, warga masyarakatnya sendiri dapat berjatuh mengurus dokumen-dokumennya sehingga terbentuk peringkat ranking itu sebenarnya real perjalanan proses kan. Betul. Nah, ketika ini lomba ini dadakan, kalau nggak dadakan, mungkin RT dan RW yang hadir hari ini mereka juga akan berlomba-lomba untuk bisa sampai ke ranking. Ya, betul. Ya, cuma ini tinggal ya paling jadi informasi aja ya. Mungkin juga Bu Diana bisa direview kembali gitu. Maksudnya kayak ID loginnya ke aplikasi Chatwit untuk Pak RT dan Pak RW, supaya mungkin juga nanti staf yang ada pun di RT RW bisa belajar sama Pak RW nya sama Pak RT nya gitu. Oh, seperti ini punya backupan juga data di wilayahnya, bahwa menurut Dukcapil datanya begini, menurut di wilayah datanya begini, kan bisa saja tidak sinkron kan, seperti itu gitu. Kalau terima kasih. Nanti untuk berikutnya Diana, nanti kita review yang ini, indikator ini. Saya yakin tahun depan itu ada lagi. Saya yakin tahun depan akan ada lagi. Kalau ini sukses, tahun depan ada lagi, sehingga nanti paling tidak para ketua RT seperti Pak Wisno ya, nanti akan menggerakkan seperti itu. Itu yang belum install IKB ya kan, pada install. Ayo yang belum buat akte kelahiran atau perkawinan, kaidah pasti nanti akan ada, atas dorongan dari para ketua RT akan meningkat tuh. Ya, saya akan meningkat, saya seperti itu. Ya, jadi inilah bagian daripada pembinaan kita. Saya yakin dengan penjelasan seperti ini nanti
Pak Helmi mungkin ada masukan? Cukup sekarang, Pak Helmi silakan. Bekal sebelum pulang. Dirayain 2 bulan pada saat selesai acara. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, tidak berlama-lama, saya minta waktu Ibu 2 menit aja kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa melebar. Baik, mohon izin karena di sini saya cek dari RW 01 sampai RW 06 yang hadir 01, 05, perwakilan sama 04, nggak apa-apa. Nanti sisa 3 RW-nya biar saya jemput bola ke bawah. Sebelum Bapak Ibu pulang, ada yang ingin saya sampaikan menyinggung terkait masalah Maggas. Ya, Maggas izin Bapak Ibu sudah mulai bisa diambil, ada di depan, dan diminta tolong untuk RW 05 sudah diambil, RW 04 dan RW 01 mau nanti diambil ya Pak. Terus ada sedikit yang ingin saya sampaikan Pak RW, Bapak Ibu, bahwa nilai Maggas kita sudah naik menjadi 400.000. Ya, baik, sudah naik menjadi 400.000. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kami di sini bersama Pak Lurah beserta jajaran ASN masih memperlakukan strategi yang lain. Jadi kita tetap jangan sampai kurang dari 350.000 supaya mau diupayakan untuk bisa mencapai 400 ketika Pak, tapi potensi saya hanya 350.000 ya mau nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan di semua RT gitu. Jadi masing-masing RT kan beda nih, potensinya beda-beda. Dan realisasi dari JIS itu sendiri juga sudah realisasi ya. Bapak Ibu mungkin mendengar dari kuping-kuping, terus ada yang bicara terkait masalah realisasi JIS. Tahun ini sudah realisasi 1 kan harusnya 2, betul. 2 lagi akan segera turun di RW 02. Kemarin sudah terlaksana di RW 03 ya Ibu ya, di RW 03. Dan 1 pun belum semua, masih ada di bulan Muharram ini yang akan turun. Mungkin ada keluarganya di RW 4 ada yang belum turun, betul ya Bapak ya? Pak Sari seringkali telepon saya kapan menanyakan akan turun, akan segera turun Pak, insya Allah di bulan Muharram ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak? 2 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bisa menjadi kita untuk menjadi perwakilan dari admin grup ini, grup RTW, bisa menjadi contoh teladan baik di wilayah selatan maupun di provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Saya akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.